Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nadati nuri sayyidina Muhammad. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang takwa. Ya Allah, semoga kami semua dikumpulkan dalam kebaikan beserta keluarga kami dunia dan akhirat. Dan semoga yang mempunyai hutang, semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Yang mempunyai hajat-hajat, semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Dan kita dijaga dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi mu'jizati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat channel BMTV yang setia menyimak kajian di ABM ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah maghrib memasuki tanggal 27 bulan Rajab, yang mana tanggal 27 Rajab itu dijelaskan yaitu diisrokan dan dimi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian pendapat ya, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah bertepatan dengan hari Kamis, saya mengingatkan ya, dan semoga kita bisa melakukan puasa Kamis terakhir di bulan Rajab, yaitu agar supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjelaskan orang yang berpuasa itu akan dijaga, as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah penjagaan, tameng. Tameng dari kemaksiatan, tameng dari setan. Maka kita berpuasa. Bahkan untuk orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, farhatani. Yang pertama farhatun inda iftari, satu kebahagiaan ketika menjelang buka. Jadi orang yang berpuasa di waktu maghrib, Allah kasih itu kebahagiaan. Jangankan nanti di akhirat ya, di waktu maghrib juga Allah berikan tuh kebahagiaan. Sehingga ketika kita maghrib, bahkan ditunggu lagi ya, 5 menit lagi waktu maghrib kita tunggu. Bahkan hati kita sudah bahagia. Nah itu adalah kebahagiaan yang ditibakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kebahagiaan itu tidak Allah berikan kepada orang yang selain yang tidak berpuasa. Jadi kebahagiaan itu khusus untuk orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua kebahagiaan yaitu di hari akhir, yang mana akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa Allah beri kebahagiaan, satu kebahagiaan menjelang buka, kemudian kedua kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa, puasa Kamis, kemudian bertepatan dengan bulan Rajab, yang mana di bulan Rajab ini bulan yang berkah, bahkan pahala dilipat gandakan menjadi 60. Dan hari Kamis itu adalah puasa yang diperintahkan Rasulullah, karena amal-amal kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis dan Senin. Maka ikhwan fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun tak lupa orang yang berpuasa itu Allah berikan kelebihan, diantaranya doanya mustajabah. Doa orang yang berpuasa itu mustajabah, ikhwan fillah. Saya sudah ceritakan di video yang lain bahwa ada 3 doa ya yang tidak ditolak oleh Allah, diantaranya da'watus shaim. Itu doanya orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa mau Kamis, mau Senin, mau Ramadan, Allah akan
berikan pahala, kemudian malaikat akan bersolawat untuknya. Itu dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita berbuka, nah ini kita jangan buru-buru berbuka, kita berdoa dulu. Alangkah baik cara makan yang mana dijelaskan di dalam Sahih Muslim an Anas radhiyallahu an, orang yang akan diberikan ridho oleh Allah ketika dia makan dengan cara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Mana? Satu, tidak berlebihan. Kemudian dia menjaga sunnah-sunnah ketika makan. Bahkan sunnah makan itu diantaranya satu, kita sebelum makan itu harus menyediakan garam. Kita mencicipi garam dulu ya. Ibda bimilhi waqtim bimilhi. Jadi sebelum makan kita garam dulu. Kemudian setelah makan garam dulu. Karena apa? Karena garam itu bisa menetralisirkan penyakit racun-racun yang ada di dalam tubuh. Maka kata Rasulullah dalam kitab Ihya, mulailah ketika makan itu dengan garam. Kemudian setelah makan juga dengan garam. Nah itu adalah sunnah iwan fillah. Nah ada seorang hamba yang Allah ridho ketika dia makan. Ketika dia minum, Allah sangatlah ridho kepada hamba tersebut. Yang mana orang yang diridhoi oleh Allah itu, Allah akan berikan satu, kemuliaan. Dua, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan turunkan keberkahan dunia. Dan Allah akan jamin dia dunia dan akhirat ketika seorang itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan di surga nanti di akhir kiamat dia akan dimasukkan pada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Makan seorang yang diridhoi oleh Allah, bahkan ini sangat dikuatkan dalam hadis sehingga memakai kata lam taukid, penguatan, supaya lebih yakin, yaitu ketika seorang hamba yaqulul aklata fayahmaduhu 'alaiha, seorang hamba yang makan satu makanan kemudian dia memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Itu adalah makan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang makan tapi ridho Allah kepadanya sangatlah berderas. Allah ridho kepada orang yang makan seperti itu. Kemudian yang minum seperti itu. Sebelum minum, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifan barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Minum, setelah minum 3 tegukan ya. 1, kita bernapas lagi. 2, bernapas lagi. 3, setelah itu baru ucapkan alhamdulillah. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Kemudian orang yang minum 1 kali minum itu bukan, kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Nah, orang tersebut itu adalah orang yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika makan dan minum. Nah, besok ya kita coba praktekkan seperti itu ketika berbuka puasa, ataupun ketika tidak berpuasa kita cara minum dan makan seperti itu. Insya Allah keberkahan akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Niat puasa untuk besok yaitu nawaitu shauma ghadin sunnatalillahi ta'ala. Bisa yang itu, ataupun bisa nawaitu shauma ghadin an ada'i sunnati rajabi lillahi ta'ala. Niat aku berpuasa hari esok karena Allah Ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah niat dan amalan makan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat besok tanggal 27 Rajab. Semoga kita diberikan keberkahan dan kesehatan, dan kita dibimbing dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.